Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Muhammad Nasrul dengan NIM 199215201. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pajak bumi dan bangunan. Apa itu pajak bumi dan bangunan? Mari kita simak penjelasannya. Jadi, pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau peringkat sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Selanjutnya yaitu contoh objek bumi dan bangunan. Contoh objek bumi adalah sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sedangkan contoh objek bangunan yaitu rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat percobaan, pagar mewah, dan kolam renang. Siapakah yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan? Mari kita cermati hal berikut. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini: mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya yaitu tidak termasuk objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan harus memiliki kriteria sebagai berikut. Objek pajak tersebut digunakan sendiri-sendiri untuk kepentingan umum di bidang ibadah, kesehatan, pendidikan, dan untuk memperoleh keuntungan. Kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut. Ketiga, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Terakhir, objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Berapakah tarif pajak bumi dan bangunan? Tarif pajak bumi dan bangunan yang berkelanjutan sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%. Bagian berikutnya adalah dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Nilai jual objek pajak adalah harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Next, nilai jual objek pajak tidak kena pajak merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Selanjutnya yaitu nilai jual kena pajak atau NJKP. NJKP merupakan dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan. Juga dikenal sebagai nilai penilaian atau nilai objek yang akan dimasukkan dalam penghitungan pajak terutang. Artinya NJKP merupakan bagian dari NJOP.
Contoh soal: wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOKP sebesar 20 juta dan NJOPTKP untuk daerah tersebut sebesar 12 juta, maka besarnya pajak yang terutang adalah 0,5% dikali 20% dikali 20 dikurang 12 juta. Hasilnya itu sebesar Rp8.000. Itulah tadi uraian penjelasan mengenai pajak bumi dan bangunan. Saya Muhammad Nasrul dari Akuntansi Diploma 4 mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.